Hai Sobat YouTube yang sedang belajar, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lensa cembung dan cekung. Nah, di video sebelumnya kan sudah disampaikan tentang rumus-rumus pada cermin cembung, cermin cekung. Nah, kali ini kita akan berpindah dari cermin ke lensa. Nah, di sini nanti akan ada soal-soal yang akan kita bahas ya. Nah, tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu rumusnya sepintas ya. Nah, untuk rumusnya sendiri ini sama persis dengan seperti pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di sini. Nah, untuk fokus dan R ya, itu negatif pada lensa cekung. Kalau positif pada lensa cembung. Nah, kalau sebelumnya kan yang kalau di cermin itu positif itu cermin cekung, negatif cermin cembung. Nah, di sini terbalik ya. Yang negatif itu lensa cekung, yang positif lensa cembung. Nah, kemudian kalau SI-nya bernilai negatif, itu maya tegak, tapi posisinya di depan lensa. Ya, di depan lensa. Nah, sedangkan bernilai positif itu nyata terbalik kalau berada di belakang lensa. Nah, untuk sifat bayangan sendiri, lensa cekung itu selalu maya tegak diperkecil. Kalau pada cermin, dia adalah cermin cembung. Nah, kalau di lensa, dia lensa cekung. Nah, ini ada keterangannya yang warna kuning menunjukkan letak perbedaan antara cermin dan lensa. Nah, sisanya sama semua. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah benda yang tingginya 4 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cembung yang memiliki fokus 15 cm. Hitunglah letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, dari soal ini sudah ada yang kita ketahui ya, yaitu yang pertama 4 cm. 4 cm itu adalah tinggi objek, tinggi benda, berarti itu HO. Kemudian diletakkan 30 cm di depan lensa, 30 cm itu berarti jarak objek ke lensa atau SO, 30 cm. Kemudian fokusnya 15 cm, F-nya 15 cm. Nah, F-nya di sini positif, karena ini tentang cermin lensa cembung ya. Lensa cembung itu F-nya positif. Jadi di sini F-nya sama dengan 15 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah SI, M, HI, dan sifat bayangan. Nah, langsung kita mulai mengerjakan. Kita selesaikan soal ini. Yang pertama yang A. Kita mencari SI, kita sudah punya HO, SO, sama F. Tinggal disesuaikan aja ya, rumus mana yang kita pakai. Nah, di sini kita pakai yang 1/F. Sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, 1/F-nya itu berarti F-nya 15. Tinggal kita eksekusi ya. Angkanya sudah ada. Ini 1/30 tambah 1/SI. Nah, kemudian 1/30-nya kita pindah, maka menjadi 1/15 dikurang 1/30 sama dengan 1/SI. Nah, sehingga ini kita samakan penyebut menjadi 30. Nah, berarti 15 ini kita kalikan 2, maka atasnya juga kalikan 2, yang ini tetap 1, sama dengan 1/SI. Sehingga 2 kurang 1 itu 1, bawahnya 30, sama dengan 1/SI. Nah, tinggal kali silang, SI kali 1 sama dengan SI, 30 kali 1 sama dengan 30. Nah, maka di sini SI-nya adalah 30 cm. Nah, kita langsung di sini ke sifat bayangan ya. Kita langsung aja ke sifat bayangan. Nah, berhubung di sini SI-nya bernilai positif, nah, positif ini artinya adalah sifat bayangannya itu nih, nyata, terbalik. Nah, ya. Nah, diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Nah, caranya sama seperti pada cerminnya. Caranya yaitu SO-nya itu 30, SI-nya juga 30. Ya. SO-nya 30,
SI-nya 30. Nah, ini sama besar. Nah, ini berarti di sini dia sama besar. Di belakang lensa. Ya, di belakang lensa. Sekarang kita ke yang B. Yang B yaitu perbesaran bayangan. M sama dengan yang data yang sudah kita punya itu SI sama SO. SI dan SO. Nah, maka di sini 30 bagi 30 sama dengan 1. 1 kali. Nah, 1 kali ini M sama dengan 1 itu artinya sama besar. Kemudian yang C, tinggi bayangan. Nah, kita bisa pakai M sama dengan HI per HO atau bisa juga kita pakai SI per SO sama dengan HI per HO. Kita pakai M saja ya. M sama dengan HI per HO. M-nya 1, HI-nya tidak ada, HO-nya 4. Maka berarti HI-nya sama dengan 4 cm. Nah, untuk sifat bayangannya ini sudah di sini. Nyata, terbalik, sama besar. Bisa juga ditambah nanti di belakang lensa. Kemudian soal yang kedua. Nah, soalnya sama ya, hanya beda di lensanya. Kali ini dia lensa cekung. Sebuah benda yang tingginya 4 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cekung yang memiliki fokus 15. Hitunglah letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, di sini datanya adalah tingginya 4 cm. Tinggi objek berarti HO 4 cm. Kemudian diletakkan 30 cm berarti jarak objek berarti SO 30 cm. Memiliki fokus 15 cm. Ya, fokusnya 15. Nah, di sini fokusnya 15 itu adalah lensa cekung. Nah, kalau lensa cekung ini berarti negatif. Fokusnya lensa cekung itu negatif. Berarti kita beri negatif di sini. Ya, jadi negatif 15. Yang ditanya SI, M, HI, dan sifat bayangan. Langsung kita coba selesaikan. Yang A, kita pakai 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Kenapa pakai ini? Ya karena data yang kita punya itu, rumus ini yang bisa kita pakai. Yang SI, SO, HI, HO, M ini belum bisa kita pakai. Nah, kita masukkan 1/F. Ini min 15 ya, lensa cekung. Fokusnya negatif. Berarti di sini min 1/15. SO-nya 1/30 ditambah 1/SI. Nah, kemudian 1/30 yang kita pindahin ke sini, maka menjadi ini min 1/15 dikurang 1/30 sama dengan 1/SI. Selanjutnya, samakan penyebut. Maka di sini menjadi 30. Ini dikali 2, maka min 2 kurang 1 1/SI. Jadi min 3/30 sama dengan 1/SI. SI dikali min 3, min 3SI. 30 kali 1, 30. Maka SI-nya sama dengan 30 dibagi min 3, yaitu min 10 cm. Ya, min 10 cm. Nah, SI-nya di sini ketemu negatif ya. Kita langsung aja yang D ya. SI-nya di sini ketemu negatif 10 cm. Negatif ini artinya maya. Kalau maya pasti tegak. Nah, ini adanya di depan lensa. Nah, diperbesar atau diperkecil, kita lihat aja nih. Dari 30 menjadi 10, minnya kita abaikan. Jadi SO-nya tadi 30 cm. Nah, sekarang SI-nya menjadi 10 cm. Nah, ini dari kesini angkanya diperkecil nih. Dari 30 jadi 10, angkanya diperkecil. Maka di sini dia diperkecil. Nah, sebenarnya dari awal juga sudah tahu kalau lensa cekung itu
Sifat bayangannya selalu maya tegak diperkecil. Berarti SI-nya pasti ketemu negatif. Kalau lensa cekung kita SI-nya tidak ketemu negatif, berarti kita salah. Ya. Nah, sekarang ke yang B, perbesaran bayangan. Yang B, M. Ya, nah, M-nya ini kita pakai yang SI per SO. Pakai HI yang per HO tidak bisa, karena kita HI-nya belum punya. Jadi, pakai SI per SO. Nah, ini ya. Tandanya mutlak, artinya ya, tadinya negatif 10, di sini kita pakai 10 saja. Per 30. Maka di sini menjadi 1/3 kali. Kemudian yang C, tinggi bayangan. Nah, ini kita bisa pakai M sama dengan HI per HO. M-nya kita masukkan 1/3. HI-nya tidak ada. HO-nya 4. Maka 3 kali HI, 3 HI. 1 kali 4, 4. Maka HI-nya sama dengan 4/3 cm. Tadinya 4, sekarang menjadi 4/3. Berarti diperkecil. Nah, ini lensa cembung sama lensa cekung ya. Sengaja di sini semuanya ditanyakan supaya bisa dimengerti. Ya, harapannya ketika kalian sudah mengerjakan soal-soal tentang lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung dan cermin cekung, nanti kalian bisa tahu perbedaan antara cermin sama lensa. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga yang lebih ringkas ya. Sebuah benda diletakkan 5 cm di depan lensa cembung. Nah, di sini di depan lensa cembung. Oh, lensa cembung ini berarti fokusnya positif ya. Fokusnya positif. R-nya juga ya, termasuk R-nya juga positif. Nah, sehingga terbentuk bayangan maya. Oh, bayangan maya ini berarti SI-nya harus negatif nih. Kita kasih catatan kecil ya, SI-nya harus negatif nih. Tegak di depan lensa berjarak 15 cm. Berapa fokus dan jari kelengkungan lensa tersebut? Nah, di sini kita bisa catat dulu. Yang kita ketahui itu adalah sebuah benda letakkan 5 cm. Berarti jarak objek, berarti SO. 5 cm. Ya. Kemudian terbentuk bayangan maya. Oh, ini tadi SI-nya ya. SI-nya harus negatif nih, min 15 cm. Nah, berapa fokusnya? Yang ditanya adalah fokus dan jari-jari. Berapa? Nah, karena ini dia lensa cembung, maka ini kita harus ketemu positif ya. Ini sebagai koreksi aja. Harus ketemu positif. Kalau ketika kita ngitung tidak ketemu positif, berarti kita salah. Ya, ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, langsung kita selesaikan. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, ini 1/F, F-nya dicari, SO-nya 1/5 dikurang 1/15. 1/F, ini 15, kita jadikan 15, berarti ini kita kalikan 3, kurang 1. Maka 1/F sama dengan 2/15. Sehingga di sini F kali 2 itu 2F. 15 kali 1, 15 kali 1 itu 15. Maka F-nya sama dengan 15 bagi 2, 7,5 cm. Sedangkan R-nya adalah ini tadi, 15. Karena R itu sama dengan 2 kali F. Ya. Berarti 2 kali 7,5. 15 cm. Nah, wah ini fokusnya ketemu positif. Berarti minimal caranya sudah benar. Kalau kita ketemu negatif itu berarti kita udah pasti salah. Karena lensa cembung itu fokusnya harus positif. Soal yang keempat. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa cekung. Wah, ini lensa cekung. Lensa cekung itu berarti fokusnya harus negatif nih. Ya, termasuk jari-jarinya. Sehingga terbentuk bayangan maya. Oh, bayangan maya ini berarti SI-nya harus negatif. Nah, kemudian di sini diperkecil 0,4 kali. Diperkecil, ini berarti M ya.
0,4 kali. Berapa fokus dan jari kelengkungan lensa tersebut? Nah, di sini kita yang diketahui, SO itu 30 cm, jarak objeknya 30 cm. Kemudian terbentuk bayangan maya, SI-nya negatif, diperkecil 0,4 kali. Berarti M-nya di sini adalah 0,4 kali. Nah, yang ditanya itu adalah F dan R-nya berapa ya. Karena ini lensa cekung, maka F sama R nanti kita harus ketemu negatif. Jangan salah ya, harus ketemu negatif. Nah, langsung kita cari 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI ya. Jangan dikasih negatif di sini ya. Nah, karena di sini posisinya kita mencari, F yang kita cari, jadi yang kasih negatif. Tapi nanti hasil akhirnya F harus ketemu negatif. Berbeda kalau misalnya F ini diketahui. Kalau F-nya udah diketahui, ya itu berarti kita kasih tanda negatif. 1/F sama dengan 1/30 ditambah, nah SI-nya belum ada nih, 1/SI. Nah, ini nggak mungkin kita selesaikan kan? Kita harus cari dulu yang lainnya. Nah, di sini yang bisa kita cari adalah SI-nya. Kita harus cari dulu SI-nya di sini menggunakan yang belum yang mana nih? Yang M. Berarti kita pakai M sama dengan SI per SO. Nah, ini M-nya 0,4, SI-nya tidak ada, SO-nya 30. Maka SI-nya 0,4 kali 30. Yaitu 12 cm. 0,4 kali 30 itu 12 cm. Nah, karena di sini tadi SI-nya maya, bayangannya maya, maka kita tambahin aja nih. Berarti di sini seharusnya SI-nya itu sama dengan negatif 12 cm. Ya, negatif 12 cm. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Karena SI-nya sudah dapatkan ya. Jadi 1/F sama dengan 1/30 ditambah negatif ya. Dikurang jadinya ya. Jadi negatif dikurang 12. Karena ini tadi min 12 ya. Kurang 12. Nah, kita samakan penyebut. Kita jadikan 60. Ini dikali 2. Yang ini dikali 5. Sehingga 1/F sama dengan min 3/60. F dikali min 3. Min 3F. 60 kali 1, 60. Maka F-nya ketemu 60 bagi min 3. Min 20 cm. Nah, R-nya berarti tinggal 2 kali F. 2 kali F. Berarti 2 kali min 20. Yaitu min 40 cm. Nah, ini fokusnya ketemu negatif. Berarti minimal caranya sudah benar. Lanjut ke soal yang nomor 5. Berdasarkan gambar berikut, di manakah bayangan akan terbentuk dan bagaimana sifat bayangannya? Nah, di sini bendanya ada di sini, berarti posisinya sini depan ya. Nah, sini depan, di sini belakang. Nah, ini 60, ini bendanya 60, ini berarti SO. Kemudian yang 20 ini dari cermin ke F, berarti di sini adalah F, sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanya adalah SI. Ada SO, ada F, yang ditanya SI. Maka SI-nya kita cari pakai 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ya. Ini positif nih. Positif berarti lensa cembung. Ya, lensa cembung. Berarti fokusnya positif. Nah, tinggal kita masukkan 1/20, fokusnya 20. SO-nya 60, berarti 1/60. Di sini 1/SI. Nah, 1/60-nya kita pindahkan, maka menjadi 1/20 dikurang 1/60 sama dengan 1/SI. Nah, ini kita samakan penyebut, kita jadikan 60.
Kita jadikan 60. 60. Berarti ini kita kalikan 3, yang ini tetap 1. Sama dengan 1/SI. Nah, sehingga 3 kurang 1 itu 2, per 60 sama dengan 1/SI. SI kali 2, 2SI. 60 kali 1, 60. Maka SI-nya sama dengan 60 bagi 2, yaitu 30 cm. Nah, ini berarti hasilnya positif kan ya? Di sini berarti hasilnya positif. Karena hasilnya positif, maka berarti dia nyata terbalik. Nah, nyata terbalik. Nah, diperbesar, diperkecilnya kita lihat dari SO ke SI-nya. SO-nya 60, SO-nya ini 60, kemudian ke SI-nya menjadi 30. Berarti ini angkanya diperkecil, maka di sini diperkecil. Nah, inilah soal-soal tentang lensa cembung dan lensa cekung. Jadi secara rumus tidak jauh berbeda dengan cermin cembung, cermin cekung. Sama, malah perbedaannya itu hanya di fokus sama SI-nya. Ya. Seperti yang ada di bawah ini nih. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.